Alright, kali ini kita cerita sedikit pasal idle apabila menggunakan idle buff yang original, oke? Original di engine lah, oke? Yang ini dia mudah sedikit pasal dia cuma 3 pin, oke? Dia 3 pin, 3 wire lah, oke? Dan kali ini kita gunakan ECU Link Monsoon dan engine blacktop. Nanti kita tengok engine, oke? So yang ni dia punya respon dia lagi bagus, dia lagi kuat idle dia, oke? Karena sebelum ni kita belum test, tapi kali ini kita sudah test idle tu. Kalau di max ECU dia ada slow sikit, tapi yang ni dia laju. Tapi aircon kita belum test lagi, pasal wiring belum siap habis. Tapi untuk kawal idle dia tu dia sangat respon, oke? Maksud saya dia punya respon tu dia respon dia laju, oke? Kita boleh tengok, oke? Sekarang RPM 1100 lah atau 1200 lah, oke? Oke, kita boleh nampak. So di sini kita ada table yang kita boleh adjust berapa bukaan idle tu, dia buka dan tutup, oke? So di sini kita punya suhu sudah mencapai idle 84, 85, 86. So dia di sini, range sini, oke? So kalau saya buka dia by persen, kita boleh tengok berapa RPM dia naik, oke? Contoh saya buka 20%, saya type 20%, oke? Kita boleh tengok berapa RPM yang naik. 13. Kalau kita mau tengok respon dia yang kuat, kita type 50%, kita boleh tengok RPM berapa. Dia naik macam tu, oke? Kalau kita kosong balik, oke. Oke, kita boleh tengok kalau saya masukkan value di sini berapa persen, kita boleh tengok berapa dia kasih naik timing tuh. Oke, contoh kita type 50%. Kita tengok timing dia berapa. Tengok 1600. Kalau saya balik kepada asal, dia balik ke normal. Oke. So maksud saya di sini respon dia tuh kuat. Tanpa perlu pasang FICD, tanpa perlu pasang apa, kita boleh setup dari sini saja, oke? So aircon pun sama. Nanti kita sudah pasang aircon, kita boleh kasih up aircon idle up berapa RPM kita mau supaya engine tidak mati. Itulah fungsi dia kalau idle original lah, berbanding idle tambahan ataupun FICD, oke? So kita boleh tengok kalau kita mau dia sikit-sikit, kita boleh 20. Dia naik 13. Kalau 30, dia perlu dimasukkan dalam jumlah yang besar untuk kita target dia berapa. Contoh macam 50. Tengok dia buka sampai 1600, 50%, 1600. Kita balik kepada normal. Kita boleh tengok idle status itu aktif, oke? So idle yang saya maksudkan tuh dia macam ni, oke? Kita boleh tengok di engine lah. Boleh tengok di engine idle tu yang macam ni. Tu dia memang di original body sana, oke? Kita tidak tahu dia punya bentuk lah macam mana. Sekejap saya coba pasangkan flash. Oke. Macam tu. Dia di sini. Untuk Toyota, kalau Honda pula kan kita ada contoh di sini yang mana dia punya soket itu sama. Macam ni. Oke. Soket dia ni sama nih. Dia memang sama soket macam tu. Macam ni. Oke. Tapi yang ni kadang kita pasang kalau di max ECU dia oke juga. Cuma kalau untuk timing dia lambat sedikit, tapi kalau aircon dia masih boleh cover. Kalau yang ini memang dia tune lah, oke? So kalau di link
Atom, itu kita belum pernah coba. Tapi kalau Magnesium ini memang banyak sudah lah. Oke. So kalau Monsoon nih kira sukses lah dia untuk idle nih. Oke. So itu saja video untuk hari ini. Kalau Anda rasa bermanfaat, boleh share lah. Oke. Thank you. Injektor mungkin sumbat. Injektor. Nanti cek balik kalau Pak. Bonggol pun kena. Minyak Superlin. Idle oke. Rem. Biasa engine lama kan, apapun kita cek dulu, tapi kereta boleh turn next sudah lah. Oke. Yang penting boleh hidup lah, right? Nanti kita cek lagi. Alright, akhirnya masa untuk laptop sudah tiba. Oke, kita sudah siapkan semua. Oke, sudah pasang semua. Tapi ada yang belum pasang lah. Macam ni tidak ada di sini, jadi kita tidak boleh pasang. Mana yang ada boleh pasang, kita pasang lah. Oke. So kita coba setelkan juga malam nih kalau dapat. Tapi kalau tengok kereta ni macam banyak masalah dah. Masalah bukan dari segi tuning, tapi dari segi mechanical. Oke. Engine oke, kategori oke, tapi masalah dia handling masalah, brake masalah, tayar masalah, dia punya lowot pun masalah. Handling lari-lari, brake tidak makan, tayar botak depan. Lepas tu apa lagi, dia terlalu lawat, jadi kalau dia langgar lubang lama terlampau berlambung kita dalam kereta ni. Jadi kita coba juga settle. Sedangkan cruising ni pun kita takut mau berdrive RPM 3000 karena kita takut brake tidak makan. Oke. Sekarang RPM 26 cruising. Oke. Kita sedang tune. Tapi kita risau, in case ada masalah macam ni, jam ke apa, slow. Kita tidak sempat emergency brake, jadi nanti kita takut perkara yang tidak diingini berlaku lagi kan. Jadi itulah. Mungkin kita tune mana yang boleh, nanti kita bagi tahu owner balik, suruh repair dulu atau macam mana, nanti kita bincang. Oke. Tapi kalau mau teruskan tune dalam begini, kalau mau full pedal bahaya. Oke. Nanti ada apa-apa susah juga kan. Apapun kita coba, harap-harap bapak yang di atas mempermudahkan urusan kita untuk kasih settle kereta ini. Oke. Kita boleh tengok kalau atas jembatan nih macam mana dia punya hantak nih kereta. Terlalu kuat. Ini. Dia lewat, tapi dia punya tidak tahu lah. Dia punya absorber spring nih macam mana. Terlalu tidak selesa orang bilang. Oke, tapi tidak apa. Kita coba juga macam mana yang boleh lah. Oke, kita coba cruising dulu 2-3 kali. Tengok dia punya EVAR, kalau semua oke. Untuk sampling wide open throttle kita tengok keadaan macam mana. Oke, takut nanti emergency brake tidak boleh berhenti pula. Alright. Selesai
apa yang dapat diselesaikan. Apa nih, sapling dan juga losing lah. Oke, tapi satu lagi masalah deh nih, ada dua lagi masalah. Gear susah masuk. Clutch lah mungkin problem, atau dan dia punya fuel pressure pandai drop lah, dia tidak menentu lah. Kalau tengok voltage ngam, tapi dia tidak. Kita sudah set 3, tapi dia turun pergi 2 pula. Tengok, makin turun. Ini lagi problem nih. Ini apa kita cek lagi, tengok apa masalah dia. Kalau tengok voltage tidak masalah, voltage rasanya. Kita boleh tengok battery voltage, sangat cantik, 14 lagi. Tapi mesti ada silap di mana-mana. Oke. Kalau begitu kita terpaksa kasih naik dia punya regulator dulu. Nanti kita tes macam mana balik.